Oke, sobat sekolah, ketemu lagi dengan Kak Iya. Sekarang kita akan belajar tentang proposal lagi, tapi mengenai sistematika proposal dan kebahasaan dari proposal. Sudah siap? Let's go! Sobat sekolah, kali ini kita akan bahas mengenai sistematika proposal dan kebahasaan dari proposal. Kita bahas sistematika dulu ya. Nah, sistematika proposal ini ada dua. Sudah disinggung ya sama Kak Gia di video sebelumnya, bahwa proposal itu ada dua, yaitu proposal kegiatan dan proposal penelitian yang sering dipakai. Nah, ini sistematika proposal kegiatan dan ini proposal penelitian. Proposal kegiatan lebih banyak ya, karena proposal kegiatan biasanya berhubungan dengan sponsor dan keuangan, sehingga lebih banyak sistematika yang harus dimasukkan. Salah satunya ada fasilitas, pelaksana, lalu keuntungan dan kerugian, jadwal, anggaran biaya, lalu ada ruang lingkup juga. Maka sistematika proposal kegiatan itu lebih banyak karena biasanya berhubungan dengan sponsor. Kalau proposal penelitian lebih sedikit, biasanya karena dilakukan oleh tidak banyak orang dan yang melaksanakannya pun hanya paling cuma 5-10 orang paling banyak. Dan biasanya kalau berhubungan dengan pengajuan dana penelitian baru menggunakan seperti kegiatan, ditambahkan seperti fasilitas, ruang lingkup, kontribusi, lalu jadwal, anggaran biaya yang paling penting untuk dimasukkan ke dalam proposal penelitian, biasanya untuk pengajuan dana penelitian. Kalau daftar pustaka dan lampiran-lampiran di dua proposal ini perlu ya, karena di sini untuk surat-surat seperti perizinan atau sudah diterima atau belum. Kalau di sini lampirannya biasanya datanya apa, terus hasil pengolahan biasanya jarang menggunakan lampiran sebelum dijadikan penulisan laporan atau sebelum dijadikan laporan. Biasanya berisi daftar pustaka yang paling akhir ya, yang paling nomor 8 tuh biasanya diisi dengan daftar pustaka, karena ke penelitian biasanya menggunakan teori yang real atau teori yang dari satu orang yang berhak untuk memberikan teori gitu. Ya, seperti itu ya. Sudah paham? Ada dua, bisa dibaca sendiri. Kalau proposal kegiatan seperti apa, proposal penelitian seperti apa. Nah, setelah kita bahas tentang sistematika, kita langsung bahas kebahasaan proposal. Ada 6 nih kebahasaan yang biasa digunakan dalam proposal. Yaitu yang pertama adalah pernyataan argumentatif, pernyataan persuasif, kata teknis atau istilah ilmiah, kata kerja tindakan, kata pendefinisian, kata perincian, kata keakanan, dan kata denotatif. Oke, kita bahas dari nomor 1, yaitu pernyataan argumentatif. Kenapa perlu ada pernyataan argumentatif dalam proposal? Agar proposal kita bisa disetujui. Karena kalau kita memaparkan argumentatif yang kuat, yang tidak bisa dibantah di dalam proposal kalian lebih banyak kalau dikasihkan ke instansi yang akan mensponsori, kalian bisa lebih menang karena proposal kalian bisa lebih mudah disetujui karena memiliki argumen yang kuat dan dasar yang kuat. Biasanya ditandai oleh menurut, nggak boleh menurut siapa atau menurut saya pun bagian dari argumentatif. Kalau menurut saya biasanya digunakan pada proposal proposal kegiatan. Terus ada namun, maka, dan lain-lain. Nah, maka itu seperti kita tuh memaparkan sesuatu, terus kita memaparkan argumen setelah diberikan setelah kata maka. Nah, itu sebagai petanda bahwa akan ada pernyataan argumentatif. Pernyataan persuasif ini yang kedua ada pernyataan persuasif yang berfungsi untuk menarik perhatian si pembaca proposal. Biasanya yang menyetujui atau yang akan memberi dana sponsor, karena ketika kalian membaca terus ada pernyataan persuasif yang bisa mengubah cara pandang dan mengubah yang tadinya tidak setuju jadi setuju, adalah pernyataan persuasif. Biasanya ada kata mari, ayo, oleh karena itu. Tapi kalau
dalam proposal penelitian biasanya menggunakan oleh karena itu untuk memaparkan bahwa solusi apa yang bisa diambil setelah setelah proposal itu disetujui dan penelitian terlaksana. Yang ketiga ada kata teknis atau istilah ilmiah. Karena proposal biasanya banyaknya digunakan untuk proposal penelitian, di sini menggunakan kata teknis atau istilah ilmiah karena bentuknya yang baku, yang bentuknya berdekatan dengan pengetahuan sehingga ada kata-kata atau istilah ilmiah seperti abstrak, instrumen, populasi. Kegiatan pun sama, seperti ada kata teknis kalau misalnya kegiatannya acara konser. Nah, ada istilah-istilah yang digunakan dalam pelaksanaan konser. Yang keempat ada kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan ini kata kerja yang bisa dilakukan atau yang pengerjaannya itu terlihat gitu, seperti berlatih, mencampurkan, mendokumentasi dan lain-lain. Seperti kalau menonton kan hanya diam, memahami, terus berdiskusi juga termasuk kata kerja tindakan. Nah, jadi kata kerja yang bisa dilihat gitu, maksudnya kata kerja yang pengerjaannya bisa dilihat gitu, seperti menyapu, mengepel, berbicara gitu. Yang kelima ada kata pendefinisian. Biasanya ini digunakan di bagian landasan teori dan kerangka teoritis karena menggunakan teori-teori yang telah ada. Biasanya ditandai dengan kata merupakan, adalah, yaitu. Biasanya kayak seperti proposal adalah kerangka perancangan kerja yang secara matang, teliti, dan dibuat oleh pelaksana penelitian atau pelaksana kegiatan. Contohnya seperti itu ya. Yang ke berapa ini teh? Ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 ada perincian. Kata perincian. Contohnya ada selain itu, pertama, kedua, terdiri, dan lain-lain. Biasanya juga digunakan di bagian landasan teori atau kerangka teoritis untuk menyebutkan beberapa jenis atau beberapa hal yang berkaitan dalam satu topik yang sama. Yang ini 6, ke-7, berarti ada 8 ya tadi, maaf. Ini yang ke-7 ada kata keakanan. Nah, namanya juga proposal, maka ada kata keakanan karena belum terlaksana. Sehingga ada kata akan, diharapkan, direncanakan, karena proposal adalah rencana rancangan kerja, sehingga diharapkan dapat terlaksana, direncanakan akan semegah Miss World gitu. Nah, contohnya seperti itu. Maka ada kata keakanan karena bentuknya proposal. Kalau karya ilmiah beda lagi. Yang terakhir, yang ke-8 ada kata denotatif karena bentuknya karena proposal bentuknya sistematis dan penelitian biasanya menggunakan kata baku sehingga perlu menggunakan kata denotatif karena bukan fiksi ya, karena sesuai dengan kenyataan apa yang akan dilaksanakan dan apa yang akan dikerjakan. Gitu sobat skala, sudah paham? Oke sobat skala, barusan kita sudah belajar tentang sistematika proposal dan kebahasaan proposal. Jangan lupa direview lagi modulnya dan direwel lagi saja videonya untuk lebih jelas dan lebih paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam sobat skala.